Tadi saya mengatakan bahwa orang Kristen tidak ngitung jumlahnya Allah. Trinitas itu bukan hitung-hitungan Allah ada berapa, ya, bukan keberapaan jumlah Allah, melainkan kebagaimanaan Allah yang Esa itu berinteraksi dengan ciptaannya. Materi ini nanti saya akan bisa kasih ke Akila ya atau siapa ya. Nanti Anda bisa download ya, Anda sebarkan ke gereja-gereja. Ya, ini adalah materi apologetika dasar yang saya buat semudah mungkin secara ringkes ya, supaya Anda bisa memahami. Kemudian saya mau masuk kepada apa itu ekat atau Esa. Kata ekat di dalam Alkitab kita itu berarti satu, unik, atau yang pertama, ya. Saya sudah pernah mengatakan, para nabi itu meninggalkan kita banyak buku. Tapi ada satu buku yang dia nggak tinggalkan sama kita, yaitu buku kamus. Ya, jadi kita tidak ditinggali yang namanya kamus bahasa Ibrani, tidak ada. Untuk tahu pasti, dengan pasti teman-teman, arti suatu kata, ya. Itu orang Kristen kita atau orang Yahudi sama ya. Mereka akan melihat di mana saja penggunaan kata ini di dalam seluruh Alkitab kita itu dipakai kata ini di mana saja. Lalu mereka akan membanding-bandingkan artinya. Oh, ternyata artinya tuh ini. Maknanya tuh ini. Contohnya kata ekat itu ada sekitar 970 kali di dalam Alkitab kita. Jauh lebih banyak dari kata yakit ya. Ekat itu bukan hanya satu secara numerik atau tunggal, tapi juga digunakan untuk menunjukkan unity atau satu kesatuan yang tidak bisa diuraikan lagi. Jika kita mencoba menguraikannya, maka dia akan kehilangan hakikatnya. Saya kasih Anda contoh di mana saja kata ekat dalam Alkitab kita dipakai. Kata ekat, ada dua kata di dalam Alkitab kita untuk menunjukkan makna satu. Yang pertama ehad, yang kedua yakid ya. Kalau di dalam Arab itu tauhid ya atau ahad ya. Tauhid itu artinya satu kesatuan, dan wahid itu artinya satu secara tunggal. Ya, jadi Allah di dalam Quran itu dalam Islam juga bukan Allah yang wahid, yang satu, yang tunggal, tapi tauhid, yaitu satu kesatuan. Ya, nah kata satu untuk tunggal numerik itu adalah yakid di dalam Alkitab kita. Ya, ekat itu dipakai kira-kira 970 kali, yakid kira-kira ada 12 kali di dalam Alkitab kita. Contohnya kata yakid dipakai di mana? Di Kejadian 22 ya, ayat 2 contohnya. Saya ambil satu aja nih ya contoh. Firman Tuhan kepada Abraham, ambillah anakmu yang yakid itu, yang satu-satunya itu. Yang tunggal itu nggak ada yang lain. Yang engkau kasihi, yakni Ishak ya. Dan pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai olah korban atau korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi ini adalah kata yakid di dalam Alkitab kita. Benar-benar menunjukkan tunggal ya, satu buah bolpen ya atau hidungmu ya, itu satu ya. Itu menunjukkan makna tunggal, dan setiap kali kata yakid digunakan di dalam Alkitab kita itu selalu merujuk kepada singular, tunggal, satu, tidak ada yang lain ya. Nah, kata ekat itu yang pertama kali ada di dalam Alkitab kita ya, the first mention, yang pertama kali disebut adalah Kejadian 1 ayat 5. Ini pertama kali kata ekat disebutkan di dalam Alkitab kita. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, eref dan boker. Ya, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah Yom Echad. Ya, hari pertama, Yom Echad, hari pertama. Nah, hari pertama ini berarti ada penggabungan di situ, petang pagi. Kalau petang aja bukan satu hari, pagi hari. Jadi hari satu hari itu adalah 24 jam, merupakan satu gabungan antara petang dan pagi, membentuk yang namanya satu hari, gak bisa dipisahkan. Kemudian kita lihat di Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi basyar ekat, satu daging. Basyar ekat atau ekat basyar di dalam Alkitab kita, artinya menjadi satu daging. Lah padahal kan ini terdiri dari suami dan istri, laki-laki dan perempuan, tapi dikatakan conjunction atau penyatuan dari keduanya, ini disebut perkawinan ya. Jadi perkawinan itu tidak bisa saya menikahi dengan diri saya sendiri gitu ya, seperti iblis atau jin di dalam Islam ya, jin menikah dengan dirinya sendiri gitu ya. Apa, paha kanannya ada alat kelamin laki-laki, paha kirinya ada alat kelamin perempuan, kemudian saya menikah dengan diri saya sendiri. Lalu nggak bisa, itu bukan perkawinan. Perkawinan itu harus terdiri dari satu orang laki-laki, satu orang perempuan, disatukan, namanya basyar ekat. Ya, ini kata ekat di dalam Alkitab kita. Kemudian, ekat yang berarti satu atau unik. Ya, tadi kata Yom Echad itu juga berarti hari yang pertama dari 7 hari di dalam minggu itu. Nih ya, kalau Anda lihat nih ya, Yom Echad ini berarti hari yang pertama ya di dalam minggu itu ya. Ada 7 hari dalam satu minggu. Hari yang pertama itu namanya Echad, hari Echad ya. Kemudian kata Echad dipakai di mana lagi? Ini ada contoh aja ya penggunaan kata Echad di dalam Alkitab kita. Kejadian 1 ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat ya, makom Echad ya, satu tempat tertentu ya, sehingga kelihatan yang kering, terjadilah daratan dan jadilah demikian. Kemudian
Di Kejadian 2 ayat 21, kata ekat juga digunakan di sini. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Rusuknya kan ada banyak gitu. Diambil satu, diambil ekat, ya. Salah satunya diambil, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kemudian di Kejadian 2 ayat 11, nama sungai yang pertama, ada 4 sungai yang mengaliri tanah di Eden itu. Yang pertama namanya Pison. Ini kata ekat digunakan di sini. Artinya sungai yang pertama ya yang mengaliri taman di Eden namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat emas ada. Nah, jadi kalau kita melihat ini arti kata ekat di dalam Alkitab kita tidak berarti tunggal secara numerik. Kemudian kita lihat di Bilangan 13 ayat 23. Kata ekat itu juga dipakai di sini untuk menggambarkan satu cluster grapes, jadi satu tandan buah anggur. Dikatakan ketika mereka sampai ke lembah Eskol, ya Eskol itu artinya dipotong ya, dipotong mereka lah di sana suatu cabang ya, ekat, satu cabang setandan buah anggurnya. Jadi digotong berdua nih. Anda lihat gedenya buah anggur satu tandan itu, nggak kayak kita kali ya, atau Anda lihat buah-buah anggur di pasar cuman diambil pakai tangan dicengkiweng aja udah satu tandan. Kalau di sana enggak, teman-teman, di tanah Kanaan. Ya satu tandan buah anggur itu harus digotong sampai 2 orang. Jadi gede banget nih buahnya. Dan juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Nah, kata satu tandan buah anggur di sini digunakan kata ekat. Ya, satu rombongan gitu ada terdiri dari banyak buah anggur tapi dipakai kata satu tandan. Nah, ini adalah kata ekat di dalam Alkitab kita. Nah, sekarang saya akan masuk di dalam satu analogi. Bagaimana caranya Anda bisa memberikan penjelasan atau analogi? Anda harus ingat bahwa yang namanya Allah kita itu tidak bisa kamu bayangkan. Beyond your comprehensions. Jadi di luar akalmu, teman-teman. Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun. Tetapi kalau kita mau menggambarkan kebagaimanaan Allah itu, kita bisa menggunakan satu jembatan atau analogi. Walaupun ini bukan Allah. Allah itu bukan seperti setandan buah anggur, kemudian gerombolan kumpul jadi satu. Bukan, gitu ya. Tapi ini paling enggak menjembatani ide, apa sih yang dimaksud orang Kristen dengan Allah yang ekat, yang esa itu, tetapi juga Trinitas. Kenapa sih orang Kristen kok ngomong Allah itu esa tapi juga Trinitas? Ya, saya kasih Anda jembatan. Kalau Anda mau menjelaskan apa itu ekat, saya selalu memakai analogi H2O. Ini air. Air itu terdiri dari 2 hidrogen dan 1 molekul oksigen. Ini merupakan kesatuan ekat yang terkecil. Tidak bisa kamu uraikan. Air ini terdiri dari oksigen dan 2 hidrogen, teman-teman. Kamu tidak bisa menguraikannya lagi. Kalau kamu coba uraikan, kamu pecah ini, ya ikatan molekulnya kamu pisahkan, maka ini nguap nih. Dia tidak lagi berbentuk air, ya dia akan kehilangan hakikatnya, esensinya sebagai air. Dia akan jadi oksigen aja dan hidrogen. Dia akan jadi gas. Karena apa? Kamu lepas ikatan molekulnya. Nah, ini namanya ekat. Jadi Allah kita itu bukanlah seperti segerombolan buah anggur, ya, ataupun suami dan istri terus jadi ekat, bukan, ya. Tetapi bahwa Allah yang esa itu selalu ada bersama dengan firman-Nya yang kekal dan rohnya yang kekal, itu tidak bisa kamu pisahkan. Kalau kamu mencoba menguraikan Allah itu dengan firman dan rohnya, kamu pisahkan Allah dengan firman dan dia bukan Allah, ya. Kalau Allah itu tidak punya roh, orang muslim itu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah roh dan tidak memiliki roh. Spirit is not one of the attribute of Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah di dalam sana tidak punya roh. Lah kalau tidak punya roh itu sama apa bedanya dengan berhala, teman-teman? Apa bedanya dengan patung? Ya, roh itu prinsip hidup, kuasa, sumber hidup. Kalau Allah tidak punya roh, artinya tidak hidup, mati, ya. Kemudian Allah, kalau Anda coba pisahkan dia dengan logos, ya, dengan firman-Nya, dia pernah koplak berarti Allah. Allah pernah jadi bodoh, tidak bisa mikir, tidak bisa ngomong. Kenapa? Tidak punya logos kok, ya. Nah, itu adalah ekat. Jadi ekat itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa diuraikan. Kalau kamu mencoba menguraikannya, dia akan kehilangan hakikatnya. Saya kasih contoh yang lebih gampang. Ini hanya analogi saja. Ya, Tuhan mengatakan di Yesaya 46 ayat 5, Tuhan mengatakan begini, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan atau mengumpamakan sehingga kami sama? Tidak ada, Tuhan itu tidak bisa kamu analogikan dengan apapun. Walaupun kita mencoba memakai analogi apapun, itu tidak tepat menggambarkan Tuhan. Kita tidak tahu, teman-teman. Sampai nanti kita ketemu Tuhan muka dengan muka, ya. Tetapi saya hanya memakai ini sebagai jembatan analogi. Nah, kenapa saya menggunakan manusia, teman-teman? Karena di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka diciptakanlah dia, manusia itu laki-laki dan perempuan, diciptakanlah mereka segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kata Adam
di dalam Alkitab kita itu berarti jamak. Ya, ketika Tuhan menjadikan Adam, menamai dia Adam, ya semua yang berakhiran mem, berakhiran dam, m di dalam Alkitab kita itu bentuknya jamak. Jadi Adam itu bukan satu, teman-teman. Makanya ada orang yang percaya bahwa pertama kali itu Allah menciptakan banyak manusia. Kemudian ada satu manusia yang diambil khusus ditempatkan di Taman di Eden. Karena kata Adam itu artinya jamak, ya. Nah, manusia ini kalau kita mau melihat, manusia ini disebut Selem dan Demut, artinya bayangan. Bayangannya Allah. Bayangan itu bukan realnya, bukan realita, tapi hanya gambaran saja, gambaran supaya kita bisa punya jembatan untuk berpikir kayak apa sih Allah yang kita sembah itu, ya. Nah, manusia ini ada yang mengatakan dikotomi atau trikotomi. Kalau saya mengatakan manusia itu trikotomi. Dasarnya di mana? Di Alkitab, ya. Manusia itu terdiri dari penuma, kata Alkitab, dari roh, dari suke, jiwa, dan soma atau tubuh. Kemudian, ketika Allah mengatakan marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang keluar itu maskulin dan feminin. Dua gender. Nah, Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan, teman-teman. Nanti kita bahas sampai ke sana, ya. Yang keluar itu pertama yang maskulin dulu, kemudian dari yang maskulin ini dikeluarkanlah yang feminin. Loh kok bisa begitu? Ya itu nanti. Kita akan bicara itu di part 2. Ya, di sesuatu yang lebih dalam. Ini saya kasih Anda yang sederhana aja dulu, dasar, ya. Di mana dasarnya di dalam Alkitab kita? 1 Tesalonika 5 ayat 23. Rasul Paulus mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, penuma, jiwa kamu, suke, dan tubuhmu, soma, terpelihara dengan sempurna, dengan tak bercacat, sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, maksudnya kedatangan yang kedua, ya. Kemudian di Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sungsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, jadi manusia sendiri pun itu trikotomi, teman-teman. Ya, orang mati, kalau Anda tanya sama Muslim, ketika kita mati, itu apa sih? Terpisahnya roh dari tubuh kita, itu namanya mati. Makanya kalau orang mati, itu Anda melihat diri Anda sendiri seperti dua. Loh, Anda itu dua apa satu gitu loh. Ya kan? Tubuh Anda itu kan ya Anda sendiri. Roh Anda tuh Anda sendiri. Tapi kelihatannya dua, jadi dua. Anda kayak melihat diri Anda sendiri gitu loh, teman-teman. Makanya saya mengatakan, yang namanya manusia itu nggak bisa dipisahkan loh. Ini adalah hakikat terkecil. Adam itu merupakan satu kesatuan yang ekat. Kalau Anda mencoba memisahkan roh dari tubuhnya, maka manusia ini nggak lagi bisa disebut manusia. Tubuhnya disebut mayat. Nggak bisa disebut manusia. Rohnya disebut hantu.